Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kembali kita datang dalam rumah Tuhan. Karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita ada sebagaimana ada. Biarlah kita datang pada pagi ini mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau melayakkan umat-Mu pada pagi ini ya Bapa. Engkau menguduskan kami sehingga kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kiranya Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau datang Tuhan kepadamu. Biarlah kami membawa seluruh hidup kami ini Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
kami kepadamu. Inilah rindu hati kami, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat dapat berdiri bersama-sama. Kita katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Sungguh baik, bahkan teramat baik. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang Tuhan mau, kita tetap percaya akan janji-janjinya. Bahkan di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Ku tak akan menyerah.
Bapa, kami tidak ingin menyerah ya Tuhan terhadap situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jika kami hanya dan kami harus menyerah, maka sepatutnya kami hanya menyerah kepadamu saja. Untuk kami menyerahkan seluruh ya Tuhan kelemahan kami, supaya Engkau mengaruniakan kekuatan kepada kami. Kami ingin berjuang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mari pada pagi hari ini ya Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu yang baru bagi kami, supaya kami tidak mudah menyerah terhadap apapun juga ya Tuhan. Tetapi kami boleh berserah terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, supaya mereka dikaruniai kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan, untuk membuat mereka teguh berdiri dan tidak menyerah di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah kami semua akan diberkati oleh firman-Mu. Biar kami semua akan menundukkan pikiran dan hati kami di bawah otoritas firman-Mu ya Tuhan, supaya kami diberkati oleh kekuatan baru yang datang ketika kami mendengar dan kami melakukan firman Tuhan seperti apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam hidup ini ada 3 macam kesulitan yang mana setiap orang pasti mengalaminya. Kesulitan apakah itu? Yang pertama adalah sebuah kesulitan ketika kita memulai sesuatu. Contohnya, jika kita seorang pengusaha atau pembisnis, ya, tidak mudah bagi kita untuk memulai sesuatu, ya, memulai usaha, terutama di dalam masa pandemi virus corona ini. Saya mendengar beberapa jemaat di tempat ini seperti Pak Frans beberapa waktu yang lalu memulai suatu usaha, dan ternyata tidak mudah untuk usaha itu bisa bertahan sampai sekarang. Selain itu juga, mungkin di antara yang hadir di tempat ini ada yang masih single ya, belum memiliki pasangan. Adalah sebuah kesulitan tersendiri ketika saudara mulai mencari jodoh, menetapkan hati saudara, menambatkan hati saudara kepada orang yang saudara taksir mungkin. Benar nggak saudara? Saya pun mengalami hal yang demikian saudara. Ketika saya mulai berpacaran dulu ya, mendekati istri saya sedikit waktu itu ya boleh dikatakan ya sedikit takut begitu untuk melangkah, takut untuk memulai bagaimana caranya mendekati orang yang saya kasihi ini, yang saya senangi ini, dan istri saya sendiri. Dan itu membutuhkan sebuah usaha dari kita untuk memulai sesuatu itu. Atau mungkin di antara kita yang sudah kuliah, memulai kuliah itu juga sesuatu yang sulit. Betul ya? Ada ujian, tes penyaringan di sana. Bisa jadi ketika saudara mengikuti tes di tahun ini untuk mengikuti perkuliahan di satu perguruan tinggi, saudara gagal dan tidak bisa masuk. Dan harus menunda ke tahun berikutnya untuk saudara bisa mengikuti kuliah di suatu universitas yang saudara idam-idamkan. Kemudian yang kedua, kesulitan yang dihadapi oleh manusia adalah
kesulitan ketika bertahan. Tidak mudah untuk mempertahankan sesuatu yang sudah kita mulai atau kita bangun. Contohnya saja kehidupan rumah tangga. Bagi kita yang sudah menikah di sini, apakah mudah mempertahankan kehidupan rumah tangga? Enggak, bukan? Kita hidup bersama-sama dengan pasangan kita, pasti ada cekcok sana sini. Enggak mungkin sebuah rumah tangga itu akan adem ayem. Pasti ada perselisihan karena kita berbeda pendapat mungkin. Dan itu membutuhkan suatu siasat, ya, suatu cara bagaimana untuk bisa bertahan. Dan itu dialami beberapa orang menjadi cukup sulit ketika memasuki kehidupan berumah tangga. Bertahan di dalam kesakitan. Ketika bapak, ibu, saudara di tempat ini mungkin ada yang menderita sakit dan itu bertahun-tahun. Dan itu enggak mudah. Itu hal yang sulit untuk bertahan di dalam kesakitan. Di dalam penderitaan yang bapak ibu sedang alami. Kemudian yang ketiga, setiap kita pada saat ini yang bersama-sama berusaha mengakhiri, ya, berusaha bertanding, ibaratnya kita sedang berlomba di dalam dunia ini. Kesulitan yang ketiga adalah kesulitan untuk mengakhiri. Karena di dalam mengakhiri itu sendiri, ya, mengharuskan, ada sebuah keharusan dari diri kita untuk kita dituntut supaya kita bisa mengakhiri dengan baik. Amin. Mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia." Itu adalah sebuah kesulitan juga yang kita alami, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Dan dari 3 macam kesulitan di dalam kehidupan ini menyiratkan adanya perjuangan yang harus kita lakukan. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Namanya adalah John Stephen Akhwari. Akhwari ini di tengah-tengah perjalanan atau perlombaan maraton itu mengalami kecelakaan di mana dia ditabrak oleh pelari yang lain karena dia mengalami cedera lutut, ya. Sehingga ketika dia ditabrak oleh pelari yang lain, maka sendi lututnya itu mengalami pergeseran dan harus dibebat dengan kain. Setelah beberapa saat lamanya dia mengerang di dalam kesakitan itu dan mencoba bertahan di dalam kesakitan itu, dia memutuskan untuk tetap lari sampai di garis finish. Dan dia menjadi seorang pelari yang paling akhir memasuki garis finish dengan waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Sebagai pelari yang terakhir masuk di garis finish. Tetapi rupanya Akhwari ini menjadi sorotan, ya, sorotan media pada saat itu. Kenapa seorang Akhwari ini yang bukan seorang pemenang dan bahkan dia kalah dalam perlombaan itu menjadi sorotan media pada saat itu? Karena ia berusaha menuntaskan pertandingan itu. Pada saat medali penghargaan itu sudah akan dibagikan kepada pemenang-pemenang yang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Akhwari ini patut kita teladani. Ia tidak kehilangan semangat untuk menuntaskan perlombaan yang harus ia jalani. Kenapa Akhwari sedemikian rupa menjadi seorang pelari yang bertekad menyelesaikan sebuah perlombaan sampai garis finish? Ini ada sebuah statement
yang sangat memberkati saya. Dia mengatakan demikian, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari atau memulai berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Amin Bapak Ibu. Menyelesaikan perlombaan. Di sini adalah poin pentingnya. Bagaimana Ahwari berjuang sedemikian rupa menyelesaikan perlombaan itu. Saudara, senada dengan pernyataan Ahwari ini, kehidupan kekristenan kita juga menyiratkan adanya pertandingan dalam iman yang harus kita selesaikan dengan baik. Karenanya saya mengajak kita semua dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat ini, mari kita selesaikan dengan baik. Katakan kepada samping kanan kiri saudara, yuk kita selesaikan dengan baik. Katakan, finishing well. Katakan sekali lagi dengan penuh semangat, finishing well. Ya. Puji Tuhan, itulah yang dikehendaki kehidupan kekristenan kita ketika kita hidup di dunia ini. Kita diharuskan berlomba, bertanding di dalam dunia ini dan menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, Bapak Ibu? Setidaknya harus ada 2 sikap yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita tahu semuanya, surat Korintus adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana Korintus pada saat itu adalah sebuah ibu kota provinsi Romawi Akaya, yang di dalamnya kehidupannya paling beragam dan penyembahan berhala itu mendominasi di dalam budaya dan keagamaan Korintus pada saat itu. Dan Korintus terkenal dengan kehidupan amoralnya melalui prostitusi yang dilakukan dalam ritual penyembahan di kuil-kuil Afrodit. Surat ini sendiri bertujuan untuk menguatkan gereja yang ada di Korintus itu yang terdiri dari bermacam beraneka ragam budaya di situ, sehingga gereja ini sulit, jemaat ini sulit untuk menjadi bersatu di dalamnya. Karena begitu banyak keanekaragaman di sana. Dan surat ini juga untuk menguatkan kepercayaan orang-orang yang baru bertobat ya dari kehidupan lama mereka, meninggalkan budaya mereka, petobat-petobat baru yang berusaha dan bergumul untuk meninggalkan adat istiadat dari budaya yang mereka telah anut selama ini. Rasul Paulus di dalam hal ini menekankan pentingnya mentaati hukum-hukum Allah dengan hidup di bawah hukum Kristus, agar jemaat dapat menerima berkat-berkat keselamatan melalui Injil yang diberitakan. Dan pasal 9 ini merupakan sebuah peringatan kepada jemaat Korintus agar mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan disiplin diri. Mari kita fokus kepada apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 ini. Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sikap pertama yang harus kita miliki agar kita dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik adalah melewati proses dengan serius. Amin. Menjalani proses dengan serius. Jalani kehidupanmu dengan serius di hadapan Tuhan. Lihatlah pada frasa di dalam ayat yang ke-24 ini. Larilah begitu rupa. Kalau kita disuruh larilah begitu rupa, itu kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu ya? Ini ada satu istilah yang cukup menggelitik dalam hati saya. Karena istri saya orang Papua, kalau larilah begitu rupa itu istilahnya ini dalam bahasa Papua itu. Lari kaki pukul panta ya. Jadi saking cepatnya berlari sampai kakinya itu memukul bagian pantat gitu ya. Itulah lari sedemikian rupa. Dan di dalam frasa larilah begitu rupa ini, itu artinya melangkah dengan kecepatan yang tinggi. Seperti seorang pencuri yang ketahuan dan kemudian dia lari pontang-panting. Kira-kira seperti itu frasa yang menggambarkan larilah dengan begitu rupa. Berusahalah, berjuanglah, dan jangan pernah menyerah ketika engkau lari begitu rupa di dalam pertandingan iman saudara. Akan tetapi yang perlu kita ingat, kita tidak lari sembarangan, kita tidak lari kemana-mana, tetapi di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk kita lakukan itu, kita lari dengan kita melihat tujuan yang ada di depan sana. Seperti seorang pelari pada gambar ini. Seorang pelari itu punya trek masing-masing. Ada trek 1, 2, 3, 4, sampai 5 mungkin ya. Dan setiap pelari itu jika sudah menempati posisi trek tertentu, misalkan dia ada di posisi yang kedua, trek yang kedua, maka dia akan berlari mengikuti jalur lintasan yang kedua itu dan tidak akan menyeberang kemana-mana. Lari fokus kepada satu tujuan, garis akhir yang ada di depan sana yang sedang menantinya, dan kemenangan yang besar yang sedang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sampai pada garis akhir itu. Berusahalah, berjuanglah, dan jangan pernah menyerah. Amin. Larilah dalam trek perlombaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan telah menyediakan bagi setiap kita trek-trek tersendiri yang harus kita lewati, kita lalui selama kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, jalani trek itu sesuai dengan arahan dan pimpinan dari Tuhan. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk melewati setiap proses yang ada di dalamnya ketika kita menjalani kehidupan kita. Jalani kehidupan kekristenan kita dengan sungguh-sungguh dan serius. Kesungguhan dalam hal ini adalah sebuah sikap yang harus kita miliki sebagai bentuk ketaatan hidup kita di bawah hukum Kristus. Itu yang ingin Paulus tegaskan di dalam hal ini.
Kita taat di bawah hukum Kristus. Taat di bawah hukum Kristus itu bagaimana? Yang namanya taat itu mau ataupun tidak mau, ya harus dilakukan. Suka ataupun tidak suka, harus dilaksanakan. Itulah yang menjadi ketetapan bagi kita semua, keharusan bagi kita semua. Makanya di awal tadi saya menyebutkan, kesulitan untuk mengakhiri itu ada sebuah tuntutan bagi kita untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Mari kita fokus dan serius di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita di hadapan Allah. Seperti seorang pelari, kita dihadapkan dengan tantangan yang ada di depan kita. Kita tahu, tidak selamanya kehidupan kita ini akan selalu mulus. Akan ada naik dan turun, akan ada pasang dan surut, akan ada suka dan duka, dan akan ada tantangan yang harus kita hadapi di depan sana. Sebagai seorang pelari, apa yang semestinya yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang ada depan? Lewati tantangan itu, lompatilah rintangan itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Berjuanglah, berusahalah, dan jangan pernah menyerah. Dalam hal ini, Bapak Ibu, jika engkau seorang anak, maka taatilah orang tuamu di dalam takut akan Tuhan. Itulah firman yang dikhususkan bagi anak-anak kepada orang tuanya. Taatilah orang tuamu dengan cara bagaimanapun juga. Bagaimanapun menjengkelkan mungkin kau rasa orang tuamu. Taatilah dan hormatilah mereka. Jika engkau adalah seorang pelajar atau mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh, berprestasilah, berpikirlah tentang masa depanmu, hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan di depan sana, di ujung kehidupanmu. Tuhan sedang merencanakan masa depan yang baik bagi kamu, dan rancangannya itu tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Allah itu adalah sesungguhnya rancangan-rancangan yang baik, yang tidak mendatangkan kecelakaan, dan rancangannya itu tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Yang sering menggagalkan rancangan itu justru kita sendiri, karena kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jika engkau seorang pengusaha, lakukan usahamu dengan giat, seolah-olah ini adalah hari akhir dan tidak ada hari esok lagi, sehingga engkau akan bekerja sedemikian rupa dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika engkau sebagai pengusaha diberkati, maka engkau akan menjadi berkat bagi sesamamu. Amin. Dan jika engkau seorang kepala rumah tangga, takutlah akan Tuhan dan lakukan fungsi keimamanmu. Bawalah seluruh anggota keluargamu untuk datang kepada Tuhan. Sesulit apapun, bagaimanapun caranya, jika engkau seorang imam, bawalah seluruh anggota keluargamu untuk datang kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Jika engkau seorang ibu rumah tangga, lakukan pekerjaan sehari-hari di dalam rumahmu dan bawalah anak-anakmu untuk mengenal Tuhan, supaya satu kelak nanti mereka akan bersyukur, mamaku telah mengajarkan bagaimana aku mengasihi Tuhan dengan segenap
akal budiku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap perbuatanku, sehingga mereka menjadi orang-orang yang teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan. Jika engkau seorang pekerja, maka bekerjalah dengan giat. Tidak perlu melihat apakah bosmu pada saat itu sedang ada di tempat ataukah enggak. Janganlah bekerja hanya engkau takut bekerja sungguh-sungguh karena engkau takut dipecat oleh bosmu dan tidak mendapatkan pekerjaan. Itu motivasi yang sangat rendah bagi seorang pekerjaan, seorang pengerja, seorang karyawan. Lakukan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawabmu, entah itu bosmu sedang melihatmu ataukah enggak, jika engkau adalah seorang karyawan atau pekerja. Dan jika engkau adalah seorang hamba Tuhan, maka layanilah Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan tidak mengenal lelah. Berilah yang terbaik dari pelayananmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Kehidupan ini adalah sebuah perlombaan, Bapak Ibu. Jadi menangkanlah, jangan pernah menyerah, berjuanglah bersama dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kemudian, sikap yang kedua yang harus kita miliki agar kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik adalah kita mesti ingat bahwa ada upah yang kekal yang menanti bila kita menyelesaikannya dengan tuntas. Di dalam ayat 25b di sini, para pelari itu berusaha menjadi pemenang. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang nomor satu memasuki garis finish. Padahal hadiahnya apa? Hadiah yang mereka dapatkan mungkin hanya sebuah kebanggaan karena mereka memenangkan pertandingan itu. Mungkin mereka diberikan medali emas, perak, dan perunggu. Itu adalah penghargaan duniawi. Tetapi para pelari dunia itu berlari sedemikian rupa, berusaha menjadi yang pertama untuk sampai di tujuan. Apalagi kita, Bapak Ibu, di mana upah kita yang kita tahu, yang sesuai dengan firman Allah katakan adalah kehidupan yang kekal, mahkota yang kekal di dalam kerajaannya. Maka sudah selayaknya kita lebih giat dari pelari-pelari di dunia sana. Kita harus semakin berlari sedemikian rupa untuk mencapai garis akhir iman kita. Mari kita melatih diri kita dan menguasai seluruh kehidupan kita ketika kita berlari di dalam perlombaan iman kita. Mari kita melihat teladan kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul, seorang yang terkemuka dan dihormati. Dia seorang yang bebas dan bukan budak. Dia memiliki hak-hak kebebasan. Rasul Paulus bisa menggunakan hak-haknya untuk memperoleh keuntungan. Rasul Paulus adalah pendiri jemaat yang ia layani dan ia seharusnya memperoleh hak-haknya, bisa menggunakan hak-haknya itu untuk kepentingannya sendiri. Tetapi ia tidak pernah menggunakan hak-hak itu untuk mendapatkan penghargaan atas dirinya, untuk mendapatkan pujian atas dirinya, untuk mendapatkan keuntungan atas dirinya. Dia mengorbankan hak-hak kerasulannya yang sepatutnya ia dapatkan.
Justru ia mengarak dirinya, bersedia mengorbankan hak-hak pribadinya sedemikian rupa untuk hidup di bawah hukum Kristus sebagai seorang pelayan dan hamba Allah pada saat itu. Rasul Paulus adalah pribadi yang mampu menaklukkan egonya sendiri. Dan itulah sikap seorang pemenang yang sejati. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara? Sanggupkah kita menaklukkan ego pribadi kita untuk tujuan demi mendapatkan upah yang kekal nanti? Upah yang kekal memang adalah hal yang perlu untuk kita ingat dalam perlombaan ini. Akan tetapi kita jangan salah target dengan upah yang kekal itu saja. Karena sesungguhnya adalah targetnya adalah kita menyelesaikan dengan baik. Amin. Kita menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Dan ketika kita menyelesaikan pertandingan iman kita, kita diterima oleh Tuhan dan tidak ditolak di hadapannya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-27 tadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus telah menaklukkan egonya sedemikian rupa. Ketika dia harus berjuang di dalam perlombaan yang Tuhan tentukan bagi kita, maka selayaknya juga kita meneladani kehidupan Rasul Paulus. Bersedia kita untuk menaklukkan ego kita masing-masing, untuk kita bertanding bersama-sama mencapai garis yang telah Tuhan tetapkan bagi kita semuanya. John Wesley mengatakan demikian, lakukan semua yang baik yang saudara bisa, dengan seluruh kesungguhan yang saudara bisa, dengan segala cara yang saudara bisa, di semua tempat yang saudara bisa, di setiap waktu yang saudara bisa, terhadap semua orang yang saudara bisa, dan selama mungkin yang saudara bisa. Maka dari itu, targetkan untuk selesai dengan baik. Itulah perjuangan iman yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Lakukan yang saudara bisa, semuanya dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Lakukan semuanya sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan ketika saudara bertanding di dalam perlombaan iman itu. Ada sebuah kisah nyata, seorang Budi Suhardi, seorang pilot Singapore Airlines. Kita tahu bagaimana profesi pilot itu adalah sebuah pekerjaan yang cukup lumayan, boleh dibilang cukup lumayan, dengan gaji yang tidak sedikit saya rasa. Tetapi dia rela meninggalkan profesinya itu demi menjadi petani, sekaligus ayah dari ratusan anak-anak di NTT. Sehingga mendapatkan penghargaan dari CNN sebagai seorang hero atau pahlawan bagi anak-anak di NTT. Seorang Budi Suhardi telah rela melepas kenyamanan dan hak-hak dari profesinya sebagai seorang pilot demi melayani banyak anak yang menjadi korban konflik di Timor Leste kala itu.
Dan kemudian ia bersama dengan istrinya mendirikan panti asuhan untuk menangani anak-anak korban konflik di Timor Leste. Hari ini saya tidak sedang mengajak saudara untuk meninggalkan profesi saudara yang sudah mapan mungkin, sudah baik. Meninggalkan keluarga saudara. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk demikian. Meninggalkan kenyamanan saudara. Saya tidak sedang mengajak untuk saudara meninggalkan itu semua. Tetapi saya mengajak saudara untuk sama-sama kita meneladani tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab ini, yang mereka telah berhasil menaklukkan ego mereka, untuk mereka dalam pertandingan mereka bisa menyelesaikannya itu sampai akhir. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada saat ini banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini, seperti seorang Budi Suhardi tadi, yang menjadi inspirasi bagi kita. Dan tentunya ada perjuangan ketika menapaki itu semuanya. Dan mereka adalah orang-orang yang telah bertanding di dalam gelanggang pertandingan mereka dan menuju garis akhir dengan baik. Saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan memutar satu video singkat tentang perjuangan seorang atlet dari Inggris. Kalau saya tadi memulai dengan perjuangan atlet, saya juga ingin sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, maka kita perlu untuk memenangkannya sedemikian rupa. Mari saya ajak saudara untuk melihat video singkat ini. Perjuangan dari seorang atlet Inggris yang bernama Derek Redmond yang mengikuti Olimpiade di Barcelona tahun 92. Seperti seorang atlet, Tuhan telah memberikan trek tersendiri bagi kita untuk kita lalui. Untuk kita bertanding di dalam gelanggang pertandingan itu dengan bersungguh-sungguh, dengan melihat garis finish yang ada di depan, dengan tetap berlari sedemikian rupa di jalur yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Dan Derek Redmond ini pada 150 meter setelah garis finish, dia mengalami cedera pada lututnya. Dan dia mengalami kesakitan luar biasa sehingga dia harus berhenti dari pertandingan itu. Mungkin kehidupan saudara saat ini seperti Derek Redmond pada saat itu yang sedang berlari dan kesakitan. Dan saudara rasanya hampir menyerah. Tetapi dia kemudian bangkit dan dalam kesakitan dia terus berlari, berusaha mencapai tujuan. Dan ayahnya pada saat itu yang adalah pelatih pribadinya, Jim Redmond, menghampirinya. Nah, kamu tidak harus melakukan semuanya itu. Kalau kamu tidak sanggup, berhentilah. Tetapi dengan menangis Derek Redmond, tidak ayah, tidak. Aku harus menyelesaikannya sampai akhir. Aku harus memenangkan pertandingan ini dengan caraku. Saya harus menyelesaikannya dengan baik. Dan ketika itu ayahnya setuju. Baiklah kalau begitu nak, mari kita selesaikan bersama-sama. Dan akhirnya walaupun Derek Redmond menjadi seorang yang terakhir tiba di garis finish,
tetapi ribuan orang yang melihat perjuangannya, bertepuk tangan luar biasa, menyemangati Derek Redmond untuk dia bisa menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Dan akhirnya dengan segala upaya, dengan segala cara, dia sampai kepada garis finish itu. Dan seluruh orang di gelanggang pertandingan itu berdiri dan mengangkat tangan. Betapa luar biasanya perjuangan Derek Redmond. Mungkin saudara pada saat ini hendak menyerah di dalam perlombaan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi ingatlah, jangan pernah menyerah. Mari saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita akan meresponi firman Allah ini. Kita menyanyikan satu pujian yang terakhir tadi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, yang adalah kekuatan kita. Mari kita meminta kekuatan dari Dia. Ketika kita mungkin sudah mulai lelah, tenaga kita terkuras, mungkin kita terjatuh pada saat ini dan hampir tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Mungkin sakit penyakit itu menjadi hal yang merintangi saudara. Mungkin keluarga saudara menjadi hal yang merintangi saudara untuk terus berlari. Mungkin masa lalu menjadi hal yang begitu merintangi saudara untuk bisa berlari. Maka lihatlah kepada Tuhan, lihatlah kepada Kristus yang telah menuntaskan pertandingan akhir itu dengan Dia datang kepada salib, menyelesaikan misi dari Allah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Apa yang telah Kristus lakukan ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk kita mengikuti teladannya. Ya Tuhan, aku mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mau memasuki garis finish yang Kau telah sediakan bagi kami. Aku ingin mengikuti Engkau. Aku ingin mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Berilah kami kekuatan, kami tidak menyerah. Mari sama-sama katakan di hadapan Allah, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, ketika kakimu mulai lemah, ketika semangatmu mulai pudar, lihatlah Yesus. Seperti Jim Redmond yang mendatangi Derek Redmond, seperti itulah hati Bapa bagi kita anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini untuk
menyelesaikan pertandingan kita. Dia mengulurkan tangannya kepada setiap yang lemah. Maka sambutlah tangannya yang terulur itu kepada saudara. Katakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak sanggup dan aku memerlukan kekuatan dari Engkau. Aku ingin memegang tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam keterpurukanku, di dalam kemiskinanku, di dalam penderitaanku, di dalam penyerahanku, aku mau memegang tangan Yesus yang kuat itu. Dan aku akan berusaha melanjutkan pertandingan iman ini dengan kekuatan dan uluran daripada tangan-Mu. Mari saudara-saudara yang berbeban berat pada pagi hari ini dan membutuhkan pertolongan Tuhan, sambutlah tangan Tuhan itu. Katakan, ku takkan menyerah. Percaya Tuhan punya rencana. Ku percaya Tuhan punya rencana. Bapa, Engkau melihat setiap umat-Mu yang berserah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau melihat kelemahan mereka. Kau melihat ketidaksanggupan mereka untuk menyelesaikan perlombaan. Dan ketika mereka hampir menyerah ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan perlombaan yang telah Engkau tentukan bagi mereka. Mari ya Bapa, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini dengan kekuatan yang baru. Amen. Yang datang dari Engkau sendiri. Dengan semangat yang baru, sehingga mereka bisa menyelesaikan pertandingan sampai pada garis finish seperti yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan mereka. Biarkan mereka meneladani-Mu sebagai seorang murid yang mengikuti Yesus Kristus yang telah memberikan teladan kehidupan dan menyelesaikannya sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kuatkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ada janji-janji yang luar biasa bagi kita. Tidak hanya janji-janji berkat, tetapi mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita akan diberikan kepada kita. Namun kita harus
berjuang, berlomba-lomba dalam iman sampai mencapai garis akhir sehingga mahkota itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Untung Yono yang telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan memberikan satu pengumuman bahwa nanti sore jam 4 ada pelatihan soundman. Bapak Fran, Bapak Sugeng, Saudara Nanda dan Saudara Randi dimohon kehadirannya untuk bisa tepat waktu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu depan ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Kemudian perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 2 April 2021 jam 8 pagi. Jadi satu kali ibadah saja. Mohon untuk diingat-ingat, untuk diperhatikan dan diharap untuk bisa kehadirannya tepat waktu. Kemudian ibadah Paskah diadakan pada tanggal 4 April 2021 juga jam 8 pagi. Ibadah hanya satu kali saja. Saudara Bapak Ibu sekalian untuk diingat-ingat supaya tidak lupa. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan mempersembahkan telur-telur Paskah bisa dibawa mulai hari Minggu yang akan datang sampai dengan hari Jumat. Puji Tuhan. Nanti serahkan di gereja. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa setiap hari Minggu kedua akan diadakan persembahan khusus untuk pembangunan atau untuk renovasi pembangunan gereja Salom. Kita doakan agar supaya kebutuhan yang kita perlukan dalam kaitannya dengan renovasi gereja Salom dapat terpenuhi. Oleh karena itu dukungan Bapak Ibu sekalian, dukungan baik itu persembahan maupun doanya sangat-sangat diperlukan. Puji Tuhan. Lalu kemudian dalam acara sosialisasi gambar dan rap pembangunan GEJA Salom Malang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 11 setelah ibadah kedua tempat di Gereja Salom. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahmu. Kiranya tanganmu
kami naikkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami semua yang hadir, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua dari awal sampai akhirnya. Melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami merasa diberkati oleh Tuhan. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang mengalir di dalam jiwa kami, sehingga ketika kami memuji, memuliakan Engkau bertahta di atas segala pujian, dan Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami percaya kami semua diberkati melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang luar biasa, yang membangun iman percaya kami Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dengan berbagai macam situasi dan kondisi apapun ya Tuhan. Kami mau terus berlomba-lomba di dalam iman. Bertanding, berlari-lari sampai akhir garis akhir Tuhan. Agar mahkota kehidupan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sia-sia. Tuhan, kami mau Tuhan terus berjalan bersama-sama Tuhan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan, sehingga perjalanan kami sampai akhir hidup kami. Dan mahkota kehidupan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tidak terlewatkan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang turun atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat di tempat ini terus diberikan kekuatan yang bertambah-tambah, iman yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan dalam menyingkapi segala persoalan-persoalan yang terjadi. Biarlah bersama-sama Tuhan kami dapat melewati semuanya itu, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap siap Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, siap untuk melayani Tuhan, tekun Tuhan, setia Tuhan untuk belajar melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak akan sia-sia. Mahkota yang dijanjikan akan kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pada hari ini. Sebab hari ini Tuhan, sidang jemaat akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan perpuluhan untuk milik Tuhan. Baik itu kas gereja maupun pembangunan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, sucikan hati kami. Tangan-tangan kami yang akan memberikan pada hari ini Tuhan. Supaya persembahan ini diterima oleh Tuhan. Kami mau memberikan persembahan dengan sukacita. Itulah menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan. Gereja kami semakin diberkati oleh Tuhan. Karena ada kerjasama yang luar biasa dari siang jemaat tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan saat hari ini sidang jemaat mau pulang untuk meninggalkan tempat ini untuk menuju rumah kami masing-masing. Engkau lindungi Tuhan, Engkau jagai Tuhan dalam perjalanan ini. Tutup dan bungkus dengan kuasa darah-Mu sampai kami tiba di rumah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sukacita dari Tuhan. Firman Allah yang kami bawa ini Tuhan akan terus mendatangkan sejahtera bagi kami. Kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa yang Tuhan ajarkan sebagaimana kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus yang memberkati mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bagi yang percaya katakan amin. Kami mau terima kasih.
damai sejahtera menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.